Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dolvin Citra Kapandi Nugraha, NPM 23711051014 dari kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan terkait source code jawaban UTP kemarin pada soal nomor 1. Oke, kita mendeklarasikan sebuah template class dengan nama trapezoid. Template kelas ini menggunakan template parameter T yang intinya akan digunakan untuk menentukan tipe data dari variabel-variabel di dalam kelas ini. Dalam hal ini T akan digunakan sebagai tipe data untuk base 1, base 2, dan tinggi variabel anggota. Di dalam kelas trapezoid, kita memiliki 3 variabel anggota, base 1, base 2, dan tinggi, yang memiliki sisi-sisi trapesium. Pada fungsi main, kita membuat sebuah objek, tapi dari kelas trapezoid dengan tipe data integer. Ini artinya base 1, base 2, dan tinggi dalam objek TP akan memiliki tipe data integer. Selanjutnya, kita menginisialisasi nilai-nilai base 1, base 2, dan tinggi dalam objek TP dengan nilai 10 masing-masing. Ini dilakukan dengan menggunakan operator sama dengan dalam satu baris pernyataan seperti integer A sama dengan TP titik base 1 sama dengan 10. Preset nilai-nilai base 1, base 2, dan tinggi yang telah diinisialisasi kemudian dicetak ke layar menggunakan cout pada baris terakhir dalam fungsi main. Jadi keseluruhan program ini menggunakan template class untuk membuat kelas trapezoid yang dapat digunakan dengan berbagai tipe data dan kemudian membuat objek dari kelas tersebut untuk menghitung dan mencetak nilai-nilai trapesium ke layar. Oke, di sini nomor 2, source code. Yang kedua ini contoh penggunaan template class trapezoid tapi dengan lebih banyak detail. Oke, kita jelasin satu persatu ya di sini. Jadi di sini kita memiliki deklarasi template class trapezoid dengan template parameter T. Ini memungkinkan kelas trapezoid dapat digunakan dengan berbagai tipe data variabel anggota, berbagai tipe data. Di dalam kelas trapezoid kita memiliki 3 variabel anggota privat yaitu base 1, base 2, dan hex. Oke, variabel-variabel ini mewakili sisi dan tinggi trapesium. Terdapat 2 konstruktor dalam kelas trapezoid. Yang pertama adalah konstruktor default baris 10 sampai 11 yang menginisialisasi base 1, base 2, dan hex dengan nilai 0. Yang kedua adalah konstruktor parameterized baris 13 sampai 14 yang memungkinkan kita untuk menginisialisasi base 1, base 2, dan hex dengan nilai yang kita inginkan saat membuat objek trapezoid. Kita memiliki fungsi-fungsi getter dan setter untuk masing-masing variabel anggota. Getter digunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel anggota, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai variabel anggota. Pada fungsi main, kita membuat sebuah objek TP dari kelas trapezoid dengan tipe data integer. Kemudian kita menggunakan setter set base 1, set base 2, dan set hex untuk mengatur nilai base 1, base 2, dan hex. Objek TP dengan nilai 10 masing-masing nilai-nilai base 1, base 2, dan hex yang telah diatur kemudian dicetak ke layar menggunakan cout pada baris terakhir dalam fungsi main dengan menggunakan getter dan setter. Jadi kita dapat dengan mudah mengakses dan mengubah nilai-nilai variabel anggota objek trapezoid sesuai kebutuhan. Lanjut soal nomor 3. Source code yang ketiga ini menambahkan fungsi-fungsi baru pada kelas trapezoid. Kayak apa ya? Calculate area dan calculate parameter. Jadi kita jelasin aja lah. Fungsi ini menghitung luas trapesium berdasarkan rumus. Rumusnya itu base 1 ditambah base 2 dikali hex terus ini garis miring 2. Fungsi ini mengembalikan nilai dari perhitungan tersebut sebagai tipe data T. Fungsi calculate parameter. Fungsi ini menghitung keliling trapesium berdasarkan panjang sisi trapesium. Panjang sisi tersebut dihitung menggunakan rumus matematika dengan bantuan fungsi-fungsi matematika dari library CMath. Fungsi ini mengembalikan nilai dari perhitungan tersebut sebagai tipe data T.
pada fungsi main, kita membuat sebuah objek TP dari kelas trapezoid dengan tipe data integer. Kemudian kita menggunakan set base 1, set base 2, dan set hack untuk mengatur nilai base 1, base 2, dan hack objek TP dengan nilai 10 masing-masing. Setelah mengatur nilai-nilai tersebut, kita mengecek tuh nilai-nilai base 1, base 2, dan hack layar. Lalu kita mencetak hasil perhitungan luas dan keliling trapesium menggunakan fungsi calculate area dan calculate perimeter. Dan menambahkan fungsi calculate area dan calculate perimeter, kita dapat menghitung luas dan keliling trapesium dengan mudah menggunakan objek dari kelas trapezoid. Oke, yang terakhir soal nomor 4. Di sini shortcut yang keempat ini contoh penggunaan template kelas Qt dalam bahasa pemrograman C++. Oke, kita jelasin secara detailnya. Pada baris itu kita mendeklarasikan sebuah template kelas Qt dengan template parameter T. Ini memungkinkan kelas Qt dapat dipergunakan dengan berbagai tipe data. Di dalam kelas Qt, kita memiliki dua variabel anggota privat, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Variabel-variabel ini mewakili panjang diagonal pada layar. Lalu terdapat dua konstruktor dalam kelas Qt. Yang pertama adalah konstruktor default baris 10 yang menginisialisasi diagonal 1 dan diagonal 2 dengan nilai 10. Yang kedua ada konstruktor parameteris baris 13-14 yang memungkinkan kita untuk menginisialisasi diagonal 1 dan diagonal 2 dengan nilai yang kita inginkan saat membuat objek itu. Lalu kita memiliki fungsi-fungsi getter dan setter untuk masing-masing variabel anggota. Getter ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel anggota, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai variabel anggota. Lalu ada fungsi calculate area. Fungsi ini menghitung luas belah ketupat berdasarkan rumus diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Fungsi ini mengembalikan nilai dari perhitungan tersebut sebagai tipe data T. Fungsi calculate parameter. Fungsi ini menghitung keliling belah ketupat berdasarkan panjang sisi belah ketupat. Panjang sisi tersebut dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Fungsi ini mengembalikan nilai dari perhitungan tersebut sebagai tipe data T. Lalu ada fungsi main. Pada fungsi main, kita membuat sebuah objek KT dari kelas Qt dengan tipe data integer. Kemudian kita menggunakan setter set diagonal 1 dan set diagonal 2 untuk mengatur nilai diagonal 1 dan diagonal 2. Objek KT dengan nilai 10 dan 20. Lalu ada percetakan nilai. Setelah mengatur nilai-nilai tersebut, kita mencetak nilai-nilai diagonal 1 dan diagonal 2 ke layar. Selanjutnya kita mencetak hasil perhitungan luas dan keliling belah ketupat menggunakan fungsi calculate area dan calculate perimeter. Dengan demikian program ini memberikan contoh penggunaan template kelas dan untuk menghitung luas dan keliling belah ketupat berdasarkan panjang diagonal. Sekian penjelasan dari saya terkait source code hasil jawaban UTP kemarin. Jika ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.